Ku teringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau Ngopi dulu bosku, ben ora gendeng ya. Perjalanan sunyi yang kau Duduk dulu ya, biar paru-parunya sehat. Kuatkanlah hati cinta, ingatkah engkau kepada embun pagi Teman-teman, kata-kata hari ini apa ya? Oke, teman-teman, hidup adalah belajar, ya. Belajar bersyukur meski tidak cukup, oke? Belajar memahami meski tidak sehati, oke? Belajar sabar meski terbebani, oke ya? Belajar memberi, ya. Belajar memberi meski tidak seberapa, oke? Belajar percaya meski susah, ya. Belajar ikhlas meski berat, oke ya teman-teman ya. Belajar tenang meski gelisah, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita hidup ini adalah belajar dan kita harus melalui itu semuanya. Ya, mari kita masuk ke ruang pembantaian kotek ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Terakhir saya trade di tanggal 12 Februari dan sekarang ini di tanggal 14 ya. Saya sudah colok itu teman-teman, sudah colok ya. Dan saya belum trade di hari ini, saya baru bisa trade di malam hari ini. Dan seperti biasa saya akan menggunakan strategi apa? Strategi tank trot. Pasti teman-teman sudah tahu ya. Jadi saya menggunakan di time frame 1 menit dan untuk expire waktunya juga 1 menit. Indikator yang saya gunakan ya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang masih baru, saya ulangi lagi. Di pojok kiri bawah ya, yang gambarnya seperti indikator atau satelit ya. Pilih Bollinger Band, di sini periodenya saya set 20 untuk simpangannya 2 untuk warna bebas, kemudian saya pakai moving average. Di sini periodenya 5 dan untuk settingnya tetap SMA dan warnanya bebas, cuman saya kasih warna kuning. Kemudian saya akan menggunakan CCI, periodenya 15 di sini dan sini mainnya saya kasih warna kuning, saya tebalkan supaya kelihatan. Nah, hanya 3 indikator ini aja untuk kita melihat market itu trennya stabil ya, stabil naiknya dan stabil turunnya, begitu teman-teman. Sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Di sini saya besarkan dan saya akan menggunakan 1% dari balance saya sekarang. Saya rubah dulu 1%, oke. Dan inilah jurnal trading saya ya. Jadi di tanggal 13 saya tidak trade ya teman-teman ya. Terakhir tuh saya trade di tanggal 12 dan saya melakukan penarikan di bulan ini sudah 3 kali ya. Sekarang tanggal 14 dan saran saya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang masih baru, pakailah resiko trading yang seperti sudah saya buat ini ya. Teman-teman tinggal download aja di deskripsi YouTube saya karena memang modal juga tidak terlalu besar dan sesuai dengan aturannya ya, dan hasilnya bisa lebih maksimal. Atau teman-teman bisa menggunakan seperti saya, yaitu 1% dari balance saya ini ya. Jadi tinggal download aja kalau teman-teman memang ingin menggunakan risiko trading, atau teman-teman juga mau pakai jurnal trading seperti saya ini, tinggal download aja di deskripsi YouTube saya. Lebih terarah ya, lebih teratur gitu ya, baik untung maupun rugi tetap kita tulis ya. Jadi nanti kita akumulasi dalam satuan bulan, kita lihat untung atau rugi begitu. Oke, kita akan cari aset yang mendukung dari strateginya. Ya teman-teman, coba kita lihat ya. Teman-teman lihat di aset USD IDR ini. Kalau teman-teman lihat di sini
turunnya cukup stabil ya. Dia turun, ada 4 candle hijau atau candle koreksi. Dia terpantul dari garis tengah Bollinger Band, lalu dia turun, terkoreksi satu candle, lalu dia turun. Kalau kita lihat dari CCI-nya memang dia sudah menyentuh min 100, dia berarah naik. Kita lihat dari sejarah sebelumnya, kalau ini candle merah saya akan ambil turun teman-teman ya. Mengikuti satu candle koreksi di sini 321, langsung aja saya ambil turun. Open pertama saya, kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada 4 candle koreksi naik karena candle atau sejarah candle sebelumnya itu mengalami penurunan. Teman-teman lihat di sini turun, lalu koreksi satu candle hijau, lalu dia turun. Di sini ada 4 koreksi candle hijau, lalu dia turun, satu koreksi candle hijau, lalu dia turun ya. Jadi teman-teman, memang market itu adalah probabilitas ya. Bukan menjadi sebuah kepastian bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 seperti matematika, tidak. Jadi kita melihat kecenderungannya, kita lihat probabilitasnya, kita lihat peluangnya dari sejarah candle sebelumnya, lalu indikator itu memperkuat analisa kita bahwa oh iya, dari sejarah masa lalu seperti ini dan indikator itu mengikuti pergerakan harga. Jadi hanya alat bantu ya indikator bagi saya teman-teman ya. 321 boom adalah open pertama saya atau entry pertama saya meledak. Dan di sini saya sudah untung 981 US dollar. Dari modal saya yang ada sekarang, bisa untung 1-2% itu sudah luar biasa banget teman-teman ya. Jadi kita harus bersyukur berapapun yang kita dapat. Pasti teman-teman sudah paham, jadi menggunakan strategi tank crot ini ya, sekali tank langsung crot. Itu simple ya, asal kita bisa memahami dari sejarah candle sebelumnya. Lalu diperkuat dari indikator yang saya gunakan yaitu CCI. CCI juga masih arah penurunan di min 100 ini. Dan kalau kita lihat dari candlenya sendiri masih ada di bawah garis moving average yang warna kuning dan di bawah garis tengah Bollinger Band, begitu teman-teman ya. Masih cukup rapih untuk turunannya ya. Turunnya masih rapih ya teman-teman. Kita akan cari aset lain lagi. Di aset USD ARS, kalau teman-teman lihat ya sejarahnya seperti apa. Kita lihat dia mengalami penurunan di sini, lalu terkoreksi, lalu dia mengalami penurunan, lalu kita lihat di sini mengalami penurunan, koreksi satu candle hijau, dia mengalami penurunan 1 2 3 4, lalu satu koreksi candle hijau, lalu mengalami penurunan lagi, 2 candle merah, lalu satu koreksi candle hijau, lalu mengalami penurunan. Maka teman-teman tahu kemana ini? Kalau kita melihat dari sejarah sebelumnya candle, kalau ini candle merah, maka saya akan ambil open turun ya. Saya akan entry lagi 1% dari balance saya. Nah, kalau ini nanti candlenya hijau, berarti sudah tidak sama. Kalau ini candle hijau, oh, candle masih candle doji merah atau candle sumbu merah ya. Kalau candle sumbu merah ini sebetulnya kita bisa menunggu, tapi di sini saya ambil open turun karena saya melihat dari sejarah sebelumnya, karena ada satu koreksi candle hijau dia turun. Nah, di sini adalah candle sumbu merah ya, maka saya ngambil keputusan open turun. Dan bila mana nanti saya salah di sini, karena saya hanya meresikokan 1% dari balance saya, berarti saya masih ada ketahanan atau masih ada peluru 99%. Ingat bahwa tidak setiap entry itu pasti profit ya teman-teman ya. Jadi saran saya adalah money manajemennya dipakai, jangan terlalu opennya atau entry-nya atau nominal terlalu besar juga, supaya kita masih punya cadangan ya. Nah, di sini saya sepertinya rugi ya, tipis lagi teman-teman ya. Tipis dan telat di sini ya. Oke, di sini saya rugi. Kalau teman-teman lihat, yang tadinya saya untung, saya mengalami kerugian 83 dolar. Saya akan cari lagi ya, masih terlalu sangat tipis-tipis ya, bodinya tidak ada. Saya kembali lagi ke aset USD IDR, teman-teman ya. Masih cukup rapih untuk naik dan turunnya. Satu koreksi candle hijau, dia mengalami penurunan. Kalau ini nanti candle hijau, saya akan ambil open turun. Sama seperti sejarah candle sebelumnya, begitu ya. Saya naikkan menjadi 2%. Ya.
Oke. Ya. Di sini tetap saya akan ambil open turun teman-teman ya. Baik ini candle hijau maupun candle merah, saya tetap ambil open turun karena saya melihat dari sejarah candle sebelumnya. Begitu teman-teman ya. Apakah ini pasti profit? Tidak juga. Tapi saya hanya melihat probabilitas dari pergerakan atau dari sejarah candle sebelumnya. CCI juga masih di area min 100, lalu turunnya cukup langsam, turunnya cukup rapi. Dia terkoreksi satu candle hijau, dia turun, satu koreksi candle hijau, dia turun. Dan di sini, bila mana saya mengalami kerugian, maka saya tetap akan ambil open turun seperti sejarah candle sebelumnya. Mudah-mudahan di sini saya profit ya teman-teman ya. Masih ada 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1, boom, meledak. Profit teman-teman ya. Saya sudah untung 1856.95 US dollar. 3 entry. Yang satu mengalami kerugian, yang duanya profit. Itu sudah luar biasa, sudah mewah. 1856 US dollar dikali 15.000 teman-teman hitung sendiri. Cukup tidak usah terlalu banyak juga teman-teman entry-nya ya. Karena tujuan kita adalah mencari cuan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit di trading quotek ini. 1856.95. 1856. Di bulan ini saya sudah melakukan penarikan 3 kali dan 1 2 3 4 5 6. Udah 6 hari saya tidak melakukan penarikan. Nah, di sini saya akan melakukan penarikan, teman-teman. Saya menggunakan USD Tether, saya akan tarik di sini 20.000 lagi. Saya menggunakan USD Tether TRC 20, dompet walletnya saya ambil dulu ya. Konfirmasi. Ya, di sini saya tarik 20.000 US dollar atau USD Tether ya, 20.000 saya tulis dulu. Di sini saya tarik 20.000. Oke, saya save. Dan saldo saya sekarang ada 87411 dan saya sudah untung di hari ini 1856. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Cukup 3 entry aja ya. Sudah menghasilkan 1856. Sebelumnya di tanggal 12 itu saya 1 2 3 4 ada 5 entry aja begitu. Oke, sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat. Bye bye. JD Trade channelnya YouTube Trader Pimula.